السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده وبعد. Kita masih dalam pembahasan tentang makaidus syaitan, tipu daya syaitan. Dan syaitan ini memiliki tipu daya yang khafi, yang samar. Di antaranya adalah pertama al-ghibah, yaitu ghibah. Dikatakan oleh penulis hafizahullah taala, wa minal ma'lum anal ghibah minal muharramatiz zahirah. Di antara perkara yang sudah diketahui bahwasanya ghibah ini termasuk perkara yang diharamkan yang jelas. Ya, termasuk di antara perkara-perkara yang keharamannya itu jelas. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kul lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan janganlah sebagian kalian menggibah atau menggunjing sebagian yang lain. Apakah salah seorang di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, sedangkan kalian tidak menyukainya? Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Surat Al-Hujurat ayat ke-12. Nah, kemudian penulis menyebutkan ta'rif atau definisi ghibah. Wal ghibatu dzikruka akhaka bima yakrahu. Dan ghibah adalah kamu menyebutkan saudaramu perkara yang dia tidak sukai. Jadi kamu menyebutkan tentang saudaramu yang dimana dia tidak suka perkara tersebut disebutkan atau dibicarakan. Nah, wa ma thubuti hurmatiha bil adillati sahihah as-sarihah illa anna syaitan qad awqa'al katsir fi tilkal ghibah fi qawalib waswar mustahsanah. Walaupun ketetapan keharaman ghibah ini berdasarkan dalil-dalil yang sahih dan dalil-dalil yang sahih yang jelas, hanya saja syaitan telah menjerumuskan kebanyakan kepada ghibah tersebut di dalam bentuk-bentuk atau wujud-wujud yang kelihatannya banyak. Wa qad nabbaha ahlul ilmi li hadzal masalah. Dan para ahli itu telah memberikan tadi peringatan akan perkara yang menggelincirkan ini. Fa'adkhulu kalamahu nazrahu bi kasratil wujud. Maka saya akan menyebutkan kalam-kalam mereka, itu kalam-kalam ulama yang berkaitan dengan tersebut, karena melihat banyaknya orang terjerumus kepada ibadah.
fi katsirin min ahwali lam yabda sahibaka bitazyin lahu bil ghibah wal kadhib in alima annaka min dhalika nafi wa lahu mujahid walakin yad'akum hatta idza dzakartum Allah azza wa jalla wasta'nasat qulubukum zayyana lakum fudul al-kalam wa raha ila dunya fa in kuntum fi dhalika zayyana lakum al-ghibah. Maka apabila iblis tahu bahwasanya kamu adalah orang yang hati-hati, orang yang senantiasa takut di dalam kebanyakan kondisi yang ada pada dirimu, maka lam yabda sahibuka bitazyin lahu bil ghibah wal kadhib. Maka iblis tidak akan memulai menghiasi kepada seorang hamba untuk melakukan ghibah dan kedustaan. Ketika dia tahu bahwa kamu lari dari perkara tersebut dan menjauhi perkara tersebut, akan tetapi dia membiarkan kalian berdua. Jadi kalau iblis tahu bahwasanya kamu ini hati-hati takut di dalam kebanyakan kondisimu, ya maka si iblis tidak akan memulai menggoda sahabatmu karena berbicara tentang doa. Si iblis tersebut tidak akan memulai menggoda sahabatmu untuk melakukan ghibah dan kedustaan. Ketika dia mengetahui bahwasanya kamu lari dari perkara tersebut dan menjauhi perkara tersebut, akan tetapi iblis membiarkan kalian berdua, sehingga kalian berdua berzikir kepada Allah SWT. Kemudian hati-hati kalian berdua sudah mulai nyaman dengan zikir, sudah mulai tenang. Maka iblis menghiasi kepada kalian berdua apa? Udulal kalam, ucapan-ucapan yang tidak penting, obrolan-obrolan yang tidak penting. Udulul kalam, tadinya zikir. Ketika ada orang, ya, ada dua orang yang sama-sama baik, sedang soleh, kemudian sedang berduaan, tentunya sibuk dengan ibadah dan zikir kepada Allah. Atau dia berbicara tentang ilmu, bisa jadi dia berbicara tentang ilmu. Sehingga ketika hatinya sudah mulai tenang, nyaman, maka di sini mulai iblis menghiasi supaya kedua orang tersebut berbicara dengan hal-hal yang seperti fudul, perkara-perkara yang lupa, tapi perkara yang hal tersebut sebetulnya tidak penting, tapi belum mengandung dosa. Nah, kemudian iblis mulai menghiasi kepada kalian berdua ar-raha ila dunia, merasa tentram dengan dunia. Baik. Maka apabila kalian berdua berbicara tentang hal tersebut, tentang dunia, tentang fudul kalam, nah mulai
ini banyak terjadi. Mungkin kita juga seperti Allah besar. Baik kuntuma minal khaifin fi katsirin min umurikuma ajral ghibah min kibaril ghadab lillahi azza wa jalla aw ta'ajjub aw al-inkar aw at-tawajjuh liman tadtabanihi. Dan apabila kalian berdua termasuk yang takut dalam kebanyakan urusan kalian dari terjerumus pada perbuatan ghibah, maka iblis melancarkan ghibah tersebut dari sisi seakan-akan hal tersebut sebagai bentuk kemarahan karena Allah Azza wa Jalla. Atau jadi ghibah tersebut dinampakkan sebagai bentuk kemarahan karena Allah. Kenapa? Ada orang maksiat, kemudian kita marah. Padahal sebetulnya ghibah tujuannya ghibah. Jadi seakan-akan istilahnya apa? Mengomentari perbuatan orang tersebut, membicarakan, menampakkan sebagai bentuk kemarahan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau menampakkan sisi keheranan, atau menampakkan pengingkaran, atau merasa tidak senang, menampakkan ungkapan yang menunjukkan merasa tidak senang bagi yang kalian tidak senang. Atau menampakkan sebagai wujud perangkat rasa kasihan atau empati. Empati. Seakan-akan menampakkan wujud rasa kasihan, tawajuh, sayangnya dia misalkan padahal dia itu orangnya demikian, tapi sungguh disayangkan dia seperti tawajuh. Dia menampakkan sikap empati. Padahal tujuannya apa? Ghibah. Jadi ghibah. Wa in kuntum la taqumani fil khauf dzalika al-maqam ajra bainakum al-ghibah min qibalil ghadab wal ghaib wal mukafah liman dzakarakum aw dzakara ahadakum wal akhar radib bidzalika. Maka kalau kalian berdua tidak menempati posisi memiliki rasa takut di dalam hal tersebut. Jadi tadi kan orang dia sebenarnya takut terhadap ghibah. Nah, yang kedua ini kondisinya tidak seperti yang tadi. Tidak rasa takut seperti rasa takut yang tadi. Ketika terjerumus ke dalam ghibah, maka setan melancarkan di antara kalian berdua ghibah dari sisi marah, kesel, dan dari sisi seakan-akan membalas dengan balasan yang setimpal bagi yang membicarakan kalian berdua atau membicarakan salah seorang di antara kalian berdua. Dan yang lain tidak dengan perkara tersebut. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah, wa min talbis iblis ala ashabil hadis qad habahu fi ba'dil talama tashafi. Di antara bentuk talbis iblis kepada para ahli hadis. Jadi di antara bentuk talbis iblis kepada para hadis sebagian mereka menjarah, mencela
balas dendam. Jadinya untuk balas dendam. Nah, untuk ingin berpuasa. Baik. Nah, ya kemudian dzalika mafraj al-jarrah. Jadi mereka mengeluarkan perkara tersebut seperti atau dalam bentuk jarh dan takzir. Yang dimana jarh dan takzir ini digunakan oleh para ulama hadis ummah, oleh para pendahulu umat ini tujuannya untuk menjaga syariat. Dan Allah lebih tahu dengan tujuan mereka. Jadi ilmu jarh dan takzir ini digunakan untuk membela syariat supaya tadi syariat terjaga. Karena apa? Dengan adanya ilmu jarh dan ta'dil sehingga bisa selektif dalam mengambil ilmu. Ya, selektif dengan selektif mengambil ilmu, maka syariat terjaga. Tujuannya kan itu sebenarnya. Namun di situ harus hati-hati dengan tipu daya syaitan. Karena tadi godaan terhadap para ahli hadis ketika mengkritisi atau mencela sebagian mereka kepada yang lainnya. Tujuannya apa? Balas dendam atau ingin berkuasa. Atau tujuannya apa? Untuk mengobati sakit hati. Karena dia juga dibicarakan di sana, kemudian untuk mengobati sakit hatinya, dia juga melakukan hal yang salah. Kemudian dia mengatakan, "Amma ghibatul ulama, faman tabqa min khilati nafsi, ala ibdai nasihat wa ta'wil, ma la yasim al-khabar." Adapun ghibahnya ulama, maka sumbernya adalah dari ketertiban jiwa. Jadi ketertiban jiwa. Di mana apa menampakkan nasihat dan menampakkan takwil dari kabar yang tidak benar atau sebagai reaksi dari kabar yang tidak benar. Sebagai reaksi dari kabar berita yang tidak benar. Baik. Walau sahama kana audatan 'ala al-ghibah. Kalau sekiranya benar, tentu tidak akan menjadi penolong untuk melakukan ghibah. Wa huwa qawluh, yaitu ucapannya atara'una an dzikril fajr udkuruhu bima fihi liyuhadzirun nas atau liyahdharun nas. Contohnya apa? Kalian merasa bersikap warna dari membicarakan orang fajr, apa? Bicarakan saja supaya manusia hati-hati dari. Namun masalahnya benar tadi itu fajr. Pas benar itu yang jadi masalah. Kemudian ada masalah hati, tidak ada yang harus diperhatikan. Walau kan al-khabar mahfudhan sahihan lam yakun fihi ibda'u syara'an ala hikam muslim min ghairi an tasma. Kalau sekiranya khabar benar mahfudh sahih, maka jangan sampai terlebih dahulu menampakkan keburukan kepada
dibicarakan. Padahal kan sebaiknya atau seharusnya ditanya dulu terlebih dahulu. Amma ma'al ghibah min al-wasa wa rasatidah wa min tariq ibda'il rahmah wa syafaqah. Adapun sumber ghibah dari para pemimpin atau para guru, ya, dari jalur mana? Menampakkan rahmat dan kasih sayang, menampakkan rahmat dan kasih sayang, atau menampakkan seperti misalnya sehingga dia mengatakan miskin fulan kecuali dengan kasihan si fulan dia diuji dengan perkara ini, atau untuk hilami kada dia diuji dengan ini. Untuk bilang dengan fulan kita berlindung kepada dari kehinaan. Fayatasuna bi bidayah rahmat wa syafaqah, maka dia pencitraan dengan menampakkan rahmah dan syafaqah, dengan menampakkan rahmah, kasih sayang, dan menampakkan syafaqah kepada saudaranya. Ya, semua tasawuf dibuat, kemudian dia bertasawuf. Dia melakukan pencitraan dengan menampakkan, mendoakan kebaikan begitu di hadapan saudara-saudaranya. Wa yaqulu fi mawdin akhar, dia berkata di tempat yang lain, kamin sakitin an ghibatil muslimin idza tibu indahu khairan wa huwa asimun bidzalika min thalathati awjuh. Jadi betapa banyak orang yang diam dari digibahinya kaum muslimin, dari gibahnya kaum muslimin ketika mereka digibahi di sisinya, kemudian dia merasa senang hatinya. Dia sebetulnya tidak dulu, tapi ketika ada yang digibahi, ada yang dibicarakan, dia merasa senang. Maka dia berdosa dalam hal tersebut dari tiga sisi. Pertama, al-farh, dosa karena dia bahagia. Fa innahu hasala bi wujudi hadhil maksiyah dan mutan. Jadi dia bahagia, ya, bahwasanya, ya, dengan mendapatkan atau dengan keberadaan kemaksiatan tersebut dari yang sedang digibahi. Jadi dia bahagia dengan kemaksiatan yang terjadi dari orang yang digibah. Jadi dia bahagia dengan maksiat, bahagia dengan maksiat yang dilakukan oleh seseorang yang sedang digibah. Nah, kemudian yang kedua, lisururihi bidzambil muslimin. Yang kedua adalah dia bahagia dengan aib kaum muslimin. Dia merasa bahagia dengan aibnya kaum muslim. Wasalif, dan yang ketiga annahu la yuqim. Yang ketiga dia tidak mengingkari kemungkaran. Ya, karena dia itu kemungkaran dia diam, padahal dia ada di majelis tersebut, kemudian dia dan hatinya merasa bahagia ketika saudaranya digibahi, berarti bahagia ketika yang digibahi tersebut melakukan kemaksiatan sehingga digibahi. Kemudian yang kedua, dia bahagia dengan aib kaum muslimin. Dan yang ketiga, dia tidak mengingkari perkara tersebut. Yaqulu Ibnu Taimiyah rahimahullah kata, wa minhum man yukhrijul ghibah fi qawalil syatta.
Di antara mereka ada yang mengeluarkan ghibah dengan bentuk yang bermacam-macam, dengan perwujudan yang bermacam-macam. Taratan fi qalbi diyan wasal. Terkadang ghibah ini dimunculkan yang ditampakkan adalah diyanah dan salat, ya, kesalehan dan istilahnya atas nama agama dan kesolehan. Dia munculkan ghibah tersebut dengan atas nama agama dan kesolehan. Misalnya gimana? Dia mengatakan laisa li adatun an adkuru ahadan bila kebaikan. Sebetulnya bukan merupakan kebiasaan untuk menceritakan seseorang kecuali kebaikan. Seakan-akan dia itu orang yang tidak pernah ghibah. Bukan kebiasaan untuk membicarakan kejelekan orang lain. Ya seakan-akan orang yang bersih dari ghibah, tidak pernah membicarakan kejelekan orang lain. Kemudian dia mengatakan walau hubbul ghibah walau saya tidak senang dengan kedustaan. Wa inna ma ukhbirukum bi ahwalihi, tapi aku hanya membicarakan keadaannya saja. Saya hanya berbicara realitanya saja. Saya tidak bermaksud untuk menggibah itu sedang ditipu dia oleh syaitan. Dia sedang ditipu oleh syaitan. Tapi menampakkan dirinya orang yang berpegang kepada agama dan orang soleh, sehingga dia mengatakan bukan kebiasaan saya mencari orang. Aku tidak pernah membicarakan orang lain melainkan kebaikan. Akan tetapi ini hanya sekedar memberitahu saja realitanya orang tersebut. Dalam ghibah seperti itu. Baik. Wa yaqul, dia mengatakan Allah innahu miskin, demi Allah kasihan sekali dia. Au rajulun jahil, atau sesungguhnya dia itu orang baik. Walakin fi kaita wa kaita. Dia itu baik sebetulnya. Sayang sekali ya dia ini melakukan ini dan itu padahal sebetulnya dia itu orang baik. Seperti apa? Memuji orang tersebut. Beda tapi. Walaupun yang mau dalam nanti, bisa jadi dia mengatakan, daun nanti, biarkan kami daripada ini, tidak usah disinggung dia. Allah yaghfiru lana wa lakum. Semoga Allah mengampuni kita dan dia. Ya. Sebagai orang yang tidak mau ghibah dan jangan disinggung-singgung, biarkan saja. Tidak ada urusan antara kita dan dia. Jadi dia semua Allah mengampuni dia dan kita. Padahal sebetulnya maksudnya menggibah. Ya. Taib innama qasduhu intiqasuhu wa hadman li janabihi. Jadi tujuannya dari kalimat tersebut apa? Merendahkan dan menyerang pribadinya sebetulnya. Tujuannya itu. Nah, yukhrijun al-ghibah fi qawalibi shalah wa diyanah. Jadi dia mengeluarkan ghibahnya tersebut dalam wujud kesolehan dan dalam wujud dia itu orang yang memegang teguh agama. Ya. Yukhadi'una Allah bidzalik. Dengan hal tersebut mereka hendak menipu Allah Subhanahu wa taala. Kama yukhadi'una makhluqan, sebagaimana mereka menipu makhluk. Ya. Wa qad ra'ayna minhum alwanan katsirah min hadza wa asbahi. Dan sungguh kami telah melihat mereka banyak warnanya dari yang seperti ini dan yang semisalnya. Nah, wa minhum man yahmiluhul hasad 'alal ghibah. Di antara mereka ada yang faktornya adalah hasad. Ya, faktor dia ghibah ini adalah hasad. Fayajma'u baina amrayni qabihain. Nah, maka dia menghimpun di antara dua perkara yang jelek. Itu apa? Al-ghibah wal hasad. Yang mengumpulkan pada dirinya ghibah dan
hasad. Nah, wa idza asna ala shakhsin, ya, azala dzalika anhu bima stata'a min tanaqusi fi qalbi din was shalah aw fi qalbi hasad wa fujur wa qadh liyusqita dzalika anhu. Ya. Maka apabila ada orang yang memuji seseorang, ya, maka dia berusaha menghilangkan pujian tersebut semampunya. Ya, baik tadi merendahkannya, ya, dengan cara merendahkannya, namun cara perendahannya ini dengan berkamuflase dengan baju agama dan kesolehan, ya, atau menampakkan hasad, kefajiran dan celaan, ya, untuk apa? Untuk menjatuhkan hal tersebut darinya, ya. Taib. Wa minhum man yakhruj minal ghibah fi qalib, ya. Dan di antara mereka ada yang mengeluarkan ghibah dengan wujud apa? Ya. Tamsakhur wal'ab, ya. Dengan wujud bercanda, main-main. Jadi ghibahnya itu menampakkan apa? Bercanda. Ya. Supaya apa? Supaya membuat orang lain tertawa dengan cara dia mengolok-oloknya, ya, dan merendahkan yang sedang diolok-olok. Ya, jadi kelihatannya bercanda gitu kan. Padahal sebetulnya sedang merendahkan orang yang digibahi. Nah. Taib. Wa minhum man yukhrijul ghibah fi qalbi ta'ajjub. Dan di antara mereka ada yang melakukan ghibah dalam wujud takjub, ya, atau keheranan. Fayaqul, dia mengatakan ta'ajabtu min fulan kaifa la yaf'al kaita wa kaita. Saya heran dengan si fulan, kenapa kok bisa-bisanya dia tidak melakukan ini dan itu, ya. Wa min fulan kaifa waqa minhu kaita. Saya heran kok bisa-bisanya si fulan terjerumus kepada perbuatan ini dan itu. Atau kaifa fa'ala kaita wa kaita, bagaimana dia bisa melakukan ini dan itu, ya. Taib. Fayukhriju ismahu fi ma'rad ta'jubihi. Kemudian dia menyebutkan namanya ketika apa? Dia menunjukkan keheranan tersebut, ya. Ajib ya si fulan, ya. Ini kok bisa-bisanya dia seperti itu, atau heran ya dengan si Alan misalkan. Kok dia itu kenapa enggak melakukan ini? Padahal dia ini dan itu. Taib. Nah, wa minhum man yukhriju al-igtimam. Dan di antara mereka ada yang mengeluarkannya, yang menampakkannya dengan apa? Seperti sedih, merasa sedih dengan apa yang dilakukan oleh orang lain, ya, menampakkan kesedihan. Fayaqul, dia mengatakan miskin fulan, ghammani ma jaralah. Kasihan si fulan, sedih saya melihat apa yang dilakukan oleh si fulan ini misalnya. Atau perbuatan si fulan membuat saya sedih, ya. Taib. Wa ma tamma lahu, dan apa yang, ya, dilakukan olehnya. Fayadhunnu man yasma'uhu annahu yaktam lahu. Nah, kemudian yang mendengarnya mengira dia itu merasa sedih, ya, merasa sedih atas sesuatu yang menimpa yang sedang digibahi tersebut, ya. Berarti apa? Orang menganggap oh ini orang yang empati tadi, ya. Wa yata'assab, ya. Kemudian tadi merasa kasihan. Padahal apa? Wa qalbuhu muntawiyun ala tasyafilah. Sedangkan hatinya sebetulnya apa? Menyembunyikan at-tasyafilah, merasa puas dengannya, ya. Merasa puas dengannya.
Ya. Walau qadira la zada ala ma bih wa rubbama yadhkuru inda a'daihi ya yashtaffu bih. Dan kalau sekiranya dia mampu tentu akan menambah dengan apa yang sudah dia alaminya. Bahkan bisa jadi dia menyebutkannya di mana? Di hadapan musuh-musuhnya supaya musuh-musuhnya juga merasa puas, dibicarakan juga. Nah, wa hadza ya wa ghairuhu min a'dham amradil qulub wal mukhada'at lillahi wa li khalqihi. Dan yang lainnya di antara penyakit-penyakit hati yang paling besar. Dan ini merupakan tindakan melakukan berbagai tipuan kepada Allah dan makhluknya. Nah, taib. Ahil qari, kata Syekh, wahai saudara pembaca, ta'ammal fi aqwali haulail ulama. Maka renungkan ucapan-ucapan ulama-ulama tersebut. Tara anna ma dzakaruhu innama huwa waqi'un musyahad ma'lufun fi hayatinal mu'asirah wallahu musta'an. Kamu saksikan apa yang mereka sebutkan itu betul-betul terjadi ya, disaksikan dan hal yang terbiasa kita alami di kehidupan masa sekarang ini. Allah lah tempat memohon pertolongan. Nah, laqad harasa salafus salih 'alal ibtiad 'anil ghibah. Dan para salafus saleh mereka sangat bersemangat untuk menjauhkan diri dari ghibah. Fakana Abdullah bin Wahab rahimahullah adalah Abdullah bin Wahab rahimahullah yang dia wafat tahun 197. Yaqul, dia berkata, nazartu anni kullama iktabtu insanan an asuma yauman. Nah, jadi dulu para salafus saleh melakukan apa? Semacam terapi ya, semacam terapi supaya bisa menghindari ghibah. Apa terapinya? Ya, maka Abdullah bin Wahab tadi mengatakan, aku bernazar setiap aku melakukan ghibah terhadap seseorang, aku akan saum 1 hari. Nah, fa'ajhalani, sehingga apa? Hal tersebut membuat aku kesulitan. Fakuntu agtabu asum, maka setiap aku ghibah, aku saum. Ya. Kemudian fa nawaitu anni kullama iktabtu insanan an atasaddaq bidirham. Nah, kemudian apa? Aku berniat setiap aku melakukan ghibah terhadap seseorang, aku akan bersedekah 1 dirham. Nah, famin hubbid dirham taraktul ghibah. Nah, jadi kalau saum masih walaupun sulit dia masih sanggup ghibah saum gitu kan, sebagai kafarnya apa? Dia ghibah saum. Nah, kemudian ini kok masih aja gitu kan. Dengan terapi saum tapi ghibahnya masih jalan. Nah, kemudian dia berniat setiap menggibahi seseorang akan bersedekah 1 dirham. Nah, kemudian karena aku ini suka dengan uang, suka dengan dirham, akhirnya aku tinggalkan ghibah. Sayang ya, nanti setiap ghibah keluar duit gitu kan. Nah, maka karena disebabkan aku suka dengan uang, dengan dirham, taraktul ghibah. Aku tinggalkan ghibah. Baik. Qala Az-Zahabi mu'alliqan, ya, berkata Az-Zahabi mengomentari kalam tadi, hakadha wallahi kana ulama. Demikian demi Allah para ulama, ya. Hada huwa thamratul ilmin nafi. Ini adalah merupakan buah dari ilmu yang bermanfaat. Ya. Wa kana Maimun ibn Siyah la yaghtab. Adalah Maimun bin Siyah tidak pernah dia itu ghibah. Wa la yada ahadan yaghtab indahu, dan tidak pernah membiarkan ada orang yang melakukan ghibah di sisinya. Jadi kalau ada yang ghibah, dia langsung cegah. Yanhahu, dia melarangnya. Fa in intaha wa ila qamanhu, dia melarangnya kalau yang dilarang tersebut berhenti dari ghibah, ya tetap dia bermujalasah dengannya. Nah, kalau nggak mau berhenti, dia pergi, yang meninggalkan orang tersebut.
Taib. Itu saja ya, kita jeda dulu ya, dengan Isya. Berapa menit lagi? Hah? 3 menit lagi ya, nggak apa-apa. Kita jeda dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Taib. Nah, di antara tipu daya syaitan yang samar ya, atau yang tersembunyi ya, di sini disebutkan an yuzayyina lil abdi dhamma nafsihi bainan nas. Jadi dia digoda untuk mencela dirinya sendiri di hadapan manusia ya, jadi dia digoda atau dihiasi baginya perbuatan mencela diri sendiri di hadapan manusia. Wa huwa yuridu bidzalikal madha wa thana al jamil. Nah, sedangkan tujuan dia mencela diri ingin dipuji. Ya, ingin mendapatkan sanjungan yang baik. Ya. Berkata Ibnu Rajab, wa hahuna nuqtah daqiqah. Ya. Wa hiya anal insan qad yadhummu nafsahu bainan nas. Yuridu bidzalika an yaran nas annahu mutawaddi inda nafsih. Nah, di sini ada ya titik yang sangat detail ya. Jadi perkara yang sangat detail, yang sangat pelik ya. Yaitu seseorang bisa jadi dia mencela dirinya di hadapan manusia. Namun tujuannya dengan hal tersebut supaya manusia memandang dia bahwasanya dia adalah orang yang tawadu pada dirinya. Ya, supaya dia dianggap sebagai orang yang tawadu, rendah hati. Sehingga fayartafi'u bidzalika indahu ma yamdahunahu bihi. Sehingga ya, nama dia terangkat dengan hal tersebut di hadapan mereka dan mereka memujinya. Wa hadza min daqaiq abwabir riya, ini di antara pintu-pintu riya yang paling samar ya. Yang paling samar. Paling dakik ya. Wa qad nabaha alaihi salafus salih, dan para salafus salih telah memperingatkan dari hal tersebut. Berkata Mutarif bin Abdullah ibn Asy-Syakhir, ya, kafa bi nafsi itra'an ya, an tadhummaha 'alal mala' ya, ka'annaka turid bi dhammiha zinataha wa dzalika indallahi safah ya. Cukup ya, seseorang itu dikatakan itra ya, dia mengkultuskan dirinya ya, ketika dia mencelaknya di hadapan banyak orang. Nah, seakan-akan kamu bermaksud dengan mencelanya adalah menghiasi diri tersebut. Dan yang demikian itu adalah kebodohan di sisi Allah. Ya. Kan banyak orang suka mencela diri, saya ini penuh dosa dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Supaya dia terangkat, supaya dia dipuji. Ya. Wa qala Abdullah bin Mubarak, kun muhibban lil khumul wa karahiyata syuhrah. Wala tudhir min nafsika annaka tuhibul khumul fatartafi nafsak ya. Maka jadilah engkau orang yang senang dengan khumul ya, low profile gitu kan, senang tidak kamu itu harus senang menjadi orang yang tidak terkenal, tapi kamu harus benci syuhrah ya, ketenaran ya.
Nah, kemudian dan kamu jangan menampakkan dari dirimu bahwasanya engkau ini adalah senang dengan khumul, senang dengan ketidaktenaran, sehingga kamu naik ya pamornya ya di hadapan manusia. Berkata sebagian salaf, laula an takuna madhah ladzamamtu lakum nafsi. Kalaulah bukan karena takut pujian, aku akan cela diriku di hadapan kalian. Ya. Taib. Nah, kemudian di antara tipu daya syaitan adalah ya, dihiasi bagi sebagian orang mencela dunia. Tapi tujuannya tujuan dunia juga. Ya, kenapa? Seakan-akan dia mencela dunia karena apa? Dia tidak berhasil mendapatkan kemewahan dunia itu sendiri. Karena dia tidak berhasil ya, memperoleh dunia, ya, maka dia cela. Ya. Atau dia menampakkan kezuhudan terhadap dunia, ya. Tujuannya apa? Ingin tenang, bukan untuk akhirat. Ya. Taib. Ibnu Taimiyah memberikan tanbih, ya, peringatan atas tipu daya ini, dan di antara yang beliau ucapkan adalah la tangdur ila kasrati dzammin nas ad-dunya dzamman gharadini. Kamu jangan lihat banyaknya orang mencela dunia dengan celaan yang bukan karena agama. Fa in aktsaral amah innama yazumunaha li adami husul agradihim minha. Karena kebanyakan orang-orang umum tidaklah mencelanya melainkan disebabkan dia tidak dapat memperoleh yang menjadi tujuan mereka dari dunia tersebut. Ya. Fa illam tasib li ahadin qat, ya, launala minha ma asahu an yanala. Ya. Taib. Maka apabila kamu tidak ya, mensifati sama sekali bagi seseorang, ya, kalau sekiranya dia mendapatkan darinya apa yang diharapkan untuk dia dapatkan. Fa'aktsaru dzammin nas lidunya laisa min jihati syughliha lahum anil akhirah. Jadi kebanyakan manusia mencela dunia bukan karena dunia menyibukkan dia dari akhirat. Ya, wa inna ma huwa min jihati ma yalhaquhum min ad-darar fiha. Nah, tapi hanya saja mereka mencela dunia disebabkan madarat yang dihadapi dari dunia tersebut. Ya. Wahia mazmumah min dzalika. Maka dia tercela dari hal tersebut. Ya. Wa ala wujuhi az-zam huwa ma syaghala anil akhirah ila an qala. Maka yang paling tinggi kedudukannya dari sisi mencela dunia adalah mencela dunia karena menyibukkan dari akhirat. Ya, sampai beliau mengatakan, ya, man zahada zuhdal kasal wal batalah wa raha la li talabi daril akhirah bil amal as-salih wal ilm nafi, ya, fa inal abda idza kana zahidan batalan fasada a'dhama fasad fa haula la ya'muruna dunya wal akhirah. Ya. Atau jadi barang siapa yang dia zuhud, tapi zuhudnya ini karena malas, karena tidak mau capek, ya, bukan karena akhirat, bukan karena mencari akhirat, ya, dengan melaksanakan amal soleh dan ilmu yang bermanfaat. Maka ketika seseorang hamba dia zuhud karena kemalasan, maka dia telah melakukan kerusakan yang paling besar. Nah, maka mereka yang seperti itu adalah yang tidak memakmurkan dunia dan tidak juga akhirat. Dunia nggak dapat, akhirat juga nggak dapat. Ya. Taib terakhir,
ya. Innal wajib alaina an nudrika makaida syaitan wa ahabilahu. Jadi wajib bagi kita ini mengetahui ya, tipu daya syaitan dan jerat-jeratnya. Wa an natafaqaha fi dinillahi ta'ala, dan hendaknya kita bertafakuh, berusaha memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Fanahris 'alal ilmin nafi wal amalis saleh. Hendaknya kita bersemangat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Wa an nadra'u ila Allah ta'ala, dan kita merengek kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminta apa? Bi an yu'idzana min hamazati wa nazaghatihi. Supaya Allah melindungi kita dari apa? Bisikan dan godaan-godaan syaitan. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Dan katakanlah, ya Rabb, aku berlindung denganmu dari hamazati syayatin, dari bisikan-bisikan, godaan-godaan syaitan, dan aku berlindung denganmu dari kehadiran mereka. Ya. Wa an nasabi kulli azmin wa sidqin ila tahqiqit tauhid, dan hendaknya kita berusaha dengan azam dan kejujuran supaya apa? Untuk merealisasikan tauhid. Ya. Faqad alima syaitan anna Allah ta'ala la yusallituhu ala ahli tauhid wal ikhlas. Dan syaitan tahu bahwasanya Allah ta'ala tidak akan menguasakan syaitan kepada ahli tauhid dan ikhlas. Allah ta'ala berfirman menceritakan tentang iblis. Qala fa bi izzatika la'uwiyannahum ajmain. Syaitan berkata, atau iblis berkata, demi kemuliaanmu betul-betul aku akan menyesatkan mereka semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang dijadikan ikhlas, ya, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan. Wa an nujahida anfusana fi sabilillah taala, dan hendaknya kita bermujahadah terhadap diri kita sendiri, ya, melawan diri kita sendiri di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang bermujahadah di jalan kami, kata Allah, sungguh kami akan menunjukkan mereka ke jalan-jalan kebaikan dari kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah betul-betul bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa an nubadir ilal jad fi ta'atillah ta'ala, dan hendaknya kita bersegera untuk serius di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Karena keseriusan di dalam ketaatan merupakan wasilah untuk menyempurnakan dan melanggengkan ketaatan itu sendiri. Ya. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Idza nadhara ilaika syaitan faraka mudawiman ala ta'atillah, ya, fabagaka, ya, fara'aka mudawiman mallaka wa rafadaka, wa in kunta marra hakadha, ya, wa marra hakadha tama'a fika." Ya, apabila syaitan melihatmu, kemudian dia melihatmu dawam di atas ketaatan, ya, maka dia berusaha mencarimu dan maksudnya berusaha mencari celah, ya kan? Nah, kemudian fara'aka mudawiman mallaka wa rafadaka, kemudian dia melihatmu konsisten dalam ketaatan, maka setan pun akan bosan denganmu dan menolakmu, dah putus asa. Tapi ketika kamu terkadang seperti ini, maka tama'a fika, maka syaitan bersemangat lagi terhadap dirimu untuk menggoda. Jadi ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.